daraini amin. Summa iza ada qoblal intisabi fahal yasjudu lisahwi qaulani. Kemudian apabila kembali siapa imam qoblal intisabi sebelum tegak berdiri. Jadi ini permasalahannya kalau sholat maghrib atau sholat yang model 4 rakaat yang di situ ada tasyahud awal. Nah kemudian kalau seorang imam pada saat tasyahud awal di rakaat kedua dia lupa, kemudian dia sekarang sebelum berdiri tegak baru Allah, belum berdiri tegak gitu, diingat belum tasyahud awal, dikembali. Nah bagaimana nih hukumnya apabila seorang imam kembali sebelum berdiri tegak? Fahal yasjudu lisahwi, apakah memang imam dianjurkan untuk sujud sahwi? Ya, apakah memang imam dianjurkan untuk sujud sahwi atau tidak? Jadi dia berdiri Allah tapi belum tegak, belum sampai tegak. Kalau udah tegak, yang kemarin kita sudah bicarakan, berarti dia tidak boleh kembali lagi. Ya, kemarin udah begitu ya. Dia tetap harus berdiri baca Fatihah, sementara tasyahud awal sudah tidak apa-apa ditinggalkan. Nanti tinggal sujud sahwi. Nah sekarang permasalahannya dia belum berdiri tegak. Nah kemudian dia boleh duduk kembali ya untuk tasyahud awal. Nah pertanyaannya pada saat posisi seperti itu, apakah nanti bagi imam dianjurkan sujud sahwi atau tidak? Itu yang dimaksud. Nah bagaimana jawabannya? Qaulani. Jawabannya ada 2 pendapat. Al-Azharu menurut kaul yang paling zohir fi asli raudoti, yang diambil dalam asli raudoh, annahu bahwasanya imam la yasjudu, tidak perlu sujud sahwi. Itu menurut kaul yang azhar. Kenapa? Sebab imam tidak meninggalkan tasahud. Ya, dia tetap tasahud awal. Cuma agak lupa sebentar. Dia udah mau diri tapi belum sampai tegak. Ya, baru mau diri Allah. Kemudian diingat kembali. Nah itu menurut aslur raudah, ya imam tidak perlu sujud sahwi. Wa in soro ilal qiyami aqraba, sekalipun imam itu ilal qiyami kepada diri aqraba lebih dekat, tapi dia belum berdiri. Ya kecuali kalau udah permasalahannya udah berdiri, ini belum berdiri tegak. Nah itu tetap dia boleh kembali dan dia tasawuf awal, lalu tidak dianjurkan untuk sujud sahwi. Itu menurut kaul yang azhar, pendapat yang pertama yang diambil dasarnya dari kitab Raudhah. Wasohahahu bitahqiqi, dan mensohihkan Imam Nawawi terhadap perkataan Imam Rafi'i tadi dalam kitab Raudhah, bitahqiqi dalam kitab tahqiq. Jadi diperkuat oleh Imam Nawawi pendapat Imam Rafi'i tadi di dalam kitab tahqiq. Wa qala fi syarhil muhadzabi, dan telah berkata Imam Nawawi di dalam syarhil muhadzab, annahul asahu, menurut yang paling sahih, indal jumhuri, menurut mayoritas ulama. Wallazi fil muharrari, dan yang terdapat di dalam kitab Muharrar, annahu idza sara ilal qiyami, bahwasanya imam apabila adalah imam itu sudah berdiri aqraba lebih dekat, sajada, maka dia perlu sujud sahwi. Wa illa, kalau seandainya tidak, pala, maka tidak perlu sujud sahwi. Nah kalau di dalam kitab Muharrar dijelaskan, kalau berdirinya udah lebih dekat, belum berdiri, artinya posisi imam sudah lebih dekat untuk berdiri, tapi diingat dia boleh kembali dan dia tasawuf awal, namun nanti sebelum salam dianjurkan untuk sujud sahwi. Tapi kalau seandainya posisi berdirinya
itu ya tidak lebih dekat kebanding daripada dia duduk, maka dia terus kembali dia tasawuf awal dan tidak dianjurkan untuk sujud sahwi. Wa tabi'ahun Nawawiyu, dan ini diikuti oleh Imam Nawawi fil Minhaj dan kitab Minhaj. Wa qala Rafi'i, dan berkata Imam Rafi' fi Syarhis Shaghir dalam kitab Syarhis Shaghir, inna tariqata tafsili, sesungguhnya jalan tafsir itu azharu lebih jelas. Qala al-Asna'i, berkata Imam al-Asna'i, al-fatwa alama fi Syarhil Muhazzabi, bermula fatwa yang terdapat dalam kitab Syarah Muhazzab, limuwafaqatihi, karena kesesuaiannya, al-aksarina, yang lebih banyak, hadza kulluhu, ini semuanya, iza taraka tasawudal awwala, apabila imam meninggalkan tasawud awal, wa nahada, kemudian dia bangun. Ya, siapa imam yang bangun? Nasian, karena lupa. Amma iza ta'ammada, adapun apabila imam sengaja, zalika, akan meninggalkan tasawuf awal, summa ada, kemudian dibalik lagi, qoblal intisabi, sebelum tegak berdiri, wal i'tidali, dan sebelum i'tidal, fa in ada, maka kalau seandainya imam kembali ba'da masyara ilal qiyami, kepada sesuatu yang adalah berdirinya itu akrab, lebih dekat, batolat sholatuhu, batal sholatnya. Wa inna ada, kalau seandainya imam itu kembali qoblau, sebelumnya, lam tabtul, maka tidak batal sholatnya. Wallahu a'lam, dan Allah yang maha mengetahui. Jadi yang kedua begini Bapak Saudara, kalau seorang imam meninggalkan tasawuf awal disebabkan karena lupa, nah pada saat dia berdiri namun belum sampai berdiri tegak, dia ingat boleh dia duduk kembali ya untuk dia mengucapkan ya tasahud, dan dia ngerjakan tasahud. Nah kemudian nanti disunahkan sujud sahwi. Tapi kalau dia faktornya sengaja, saya sengaja nggak mau tasahud awal, dia langsung mau berdiri, belum sampai tegak berdiri, kemudian dia pengen kembali lagi. Nah ini kalau disengaja melakukan perbuatan seperti ini, batal sholatnya. Kenapa? Karena dia mempermainkan. Ya disengaja tidak mau tasahud, tapi pas banget udah mau posisi berdiri, belum sampai berdiri, dikembali lagi. Nah itu tetap membatalkan. Mestinya udah diri saja langsung. Jadi nggak usah tasawuf awal, karena ini faktor kesengajaan, bukan karena lupa. Karena yang namanya ya sunnah abaan itu ditinggalkan baik lupa maupun sengaja tidak membatalkan. Ya, tidak membatalkan. Artinya tetap sholatnya sah. Kita sholat maghrib nih Bapak Saudara, sengaja nggak mau tasawuf awal, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Kita sholat tuh maghrib, pas rakaat kedua dia nggak mau tasawuf awal, sengaja bangun aja terus langsung rakaat ketiga, boleh, tapi tetap disunahkan sujud sahwi. Nah yang kagak boleh begini, dia udah sengaja ninggalin, udah sampai mau berdiri, dia kembali lagi. Nah itu namanya dia mempermainkan. Kata Imam Nawawi hukumnya batal sholatnya. Ya karena di sini ada unsur la'ab, ada unsur permainan. Tapi kalau lupa, nah itu begitu. Kalau sudah berdiri tegak, tidak boleh dia duduk kembali. Kalau dia duduk kembali, maka batal hukumnya. Kemarin sudah dijelaskan. Kita lupa kunut, ya sudah, ya sampai mau posisi sujud, ya udah sujud aja, jangan kita balik lagi. Kecuali kalau posisi kita baru sampai i'tidal lagi mau sujud, ingat. Nah kita kembali lagi ke posisi i'tidal berdiri, kita kunut, itu boleh, tidak apa-apa. Ya, tapi kalau udah mendekati sujud, apalagi udah sujud, kita baru ingat bangun lagi, batal hukumnya. Dengan sebab kita kembali untuk sujud, ya untuk kunut. Ya begitu sama seperti kita balik pengen tasahud awal.
Ini permasalahan yang kadang-kadang kita laksanakan di dalam sholat. Makanya seorang imam harus yakin benar kalau memang dia sudah berdiri tegak, sudah tidak perlu kembali untuk tasyahud awal. Tapi kalau masih baru bangun sedikit, diingat saya belum tasyahud awal, dia langsung kembali, dibolehkan. Ketika nanti imam sudah berdiri tegak, udah posisinya jangan kembali lagi. Makmum mesti berdiri, ngikutin kepada imam. Walaupun makmum pada saat itu udah tasyahud awal, tapi imam udah berdiri tegak, dia harus berdiri tegak. Nah, ketika kalau imam sudah berdiri tegak, makmum sudah berdiri tegak juga, imam duduk lagi, kembali tasyahud awal lagi. Nah, itu imamnya batal sholatnya. Kemudian makmum bagaimana? Makmum tetap berdiri melanjutkan. Kalau makmumnya kembali duduk lagi, ngikutin sama imam lagi, batal juga makmumnya. Nah, seperti itu. Jadi kemarin ini kita udah bahas. Namun kalau posisinya masih belum sampai berdiri tegak, dia boleh kembali. Artinya nanti yang menjadi khilaf apakah sujud sahwi atau enggak. Nah, begitu yang jadi khilafnya. Nah, satu pendapat menyatakan tidak perlu sujud sahwi karena dia mengerjakan tasahud awal. Wallahu alam, dan Allah yang maha mengetahui. Walau tarokal imamu al kunuta, kalau imam meninggalkan kunut, artinya kunut pada sholat subuh, imma likaunihi la yarahu kal hanafi, ada kalanya kondisi imam itu la yarahu, dia tidak melihatnya kal hanafi, seperti bermazhab imam Hanafi, au nasiya, atau lupa siapa imam. Fa in alimal makmumu, kalau memang makmum tahu, annahu bahwasanya imam itu la yulhikuhu, tidak bisa menyusulnya makmum akan imam, fis sujudi, dalam sujud, fala yaknuntu, maka makmum tidak dianjurkan kunut. Wa in alima, kalau seandainya makmum tahu, annahu la yasbikuhu, kalau dia bisa menyusul makmum, qanata, maka dia boleh kunut. Jadi begini Bapak Saudara permasalahannya. Kalau kita sholat jamaah, sekarang sholat subuh, kita tahu nih imamnya memang tidak kunut, atau imamnya memang lupa kunut. Nah, bagaimana kondisi kita sebagai makmum? Tinggal lihat. Kalau seandainya kita memang masih bisa menyusul nanti sujud sama-sama dengan imam, silahkan kita kunut. Tapi kalau seandainya kita nggak bisa, bahkan bisa ketinggalan sampai sujud yang kedua, maka tidak boleh kunut, ikutin aja imam. Walaupun kita tahu nih nanti imam tidak bakalan sujud sahwi, karena memang dia terbiasa tidak membaca kunut, karena dia bukan mazhab Imam Syafi'i. Seperti contohnya mungkin dia mazhab Hanafi yang tidak pakai kunut, seperti itu. Nah, jadi kalau memang makmum punya kesempatan baca kunut dan tidak ketinggalan dalam sujud yang pertama, silahkan boleh baca kunut. Makanya kalau dia mau baca kunut yang singkat, yang kemarin udah diajarin tuh. Allahumma gfirli ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahu akbar. Dia masih keburu tuh. Masih keburu nanti sujud pertama bersama-sama dengan imam, tidak ketinggalan. Tapi kalau seandainya dibaca Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait, ketinggalan tuh sampai sujud yang kedua, jangan. Lebih bagus tidak perlu kunut. Tapi kalau makmum melihat bisa masih nyusul pada saat sujud yang pertama imam, maka silahkan makmum untuk kunut. Nah, ini aturan mainnya. Dan itu boleh, sebab tidak nazmul sholatnya imam sama makmum tidak menyalahi. Beda dengan tasyahud awal. Kalau tasyahud awal imam tidak tasyahud awal, makmum tasyahud awal, batal. Ya Bapak ya, imam
meninggalkan tasyahud awal, tapi makmum tetap tasyahud awal. Ini namanya mukhalafah, menyalahi, ya ini batal. Tapi kalau imam tidak kunut, makmum kunut, tidak batal. Ya Pak ya? Ya. Kok imam nggak kunut? Kita sebagai makmum ikutin aja. Sekarang boleh nggak kalau makmum kunut? Boleh. Ya, kenapa? Karena tidak bisa mukhalafah yang bisa merusak nazmus sholah. Nah seperti itu. Apalagi dibaca kunut singkat, ya sehingga dia tetap bisa nanti sujud yang pertama tetap masih bersama-sama dengan imam. Tapi kalau tasyahud awal tidak boleh. Kalau imam tidak tasyahud awal, makmum jangan tasyahud awal. Seandainya imam tidak tasyahud awal, makmum tasyahud awal, yang benar siapa? Yang benar imam. Makmum batal sholatnya karena dia menyalahi mukhalafah, namanya yang bisa merusak nazmus sholahnya. Tapi kalau kunut, imam tidak kunut, makmum masih dibolehkan untuk kunut selama makmum yakin masih bisa sujud ya, yang pertama bersama dengan imam. Makanya ada anjuran, bacalah ya kunut yang paling singkat, sehingga nanti insya Allah dia bisa sujud sama-sama dengan imam. Nah ini yang dimaksud begitu. Ya qanata, maka silahkan makmum boleh kunut. Wa qad atlaqar Rafi'i, dan telah memutuskan dengan ucapannya Imam Rafi'i wal Ghazali dan Imam Al-Ghazali annahu la ba'sa, bahwasanya tidak apa-apa bima yakrahu minal kunuti, apabila makmum membaca kunut, iza lahikahu an kurbin, apabila makmum bisa menyusul imam ya sebentar, tidak terlalu lama. Wa laqal Qadi Husain, dan telah menyatakan Qadi Husain anna man shalla subha, siapa-siapa yang sholat subuh khalfa man shalla zuhra, di belakang orang yang sholat zuhur. Ada orang sholat subuh di belakang orang yang sholat zuhur. Wa qanata, kemudian dia kunut, tabtul sholatuhu, batal sholatnya. Begitu. Qala Ibnu Rib'ati, berkata Imam Ibnu Rib'ah, wala'allahu musawwarun, dan kemungkinan ini tergambar bihalatil mukhalafati, karena kondisi mukhalafah. Mukhalafah itu artinya menyalahi antara imam dengan makmum yang bisa merusak nazmus sholah. Wa huwa zahiru, itu yang zahir. Wallahu a'lam, dan Allah yang maha mengetahui. Qala wal hay'atu la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha wa la yasjudu lis-sahwi anha. Bermula sunnah hayat itu artinya seseorang tidak perlu kembali kepada yang ditinggalkannya. Wala yasjudu lis-sahwi, dan tidak perlu sujud karena lupa anha, daripada meninggalkan sunnah hayat. Jadi apabila seseorang di dalam sholat meninggalkan yaitu hukumnya yang sunnah hayat, dia tidak perlu kembali dan tidak perlu sujud sahwi. Kalau sunnah ab'ad, apabila ditinggalkan dia tidak perlu kembali, lanjutin aja, namun dia sujud sahwi. Kalau rukun, apabila dia tinggalkan wajib dikembali, harus ya dia mengerjakan yang rukun, ya karena rukun itu wajib dikerjakan. Nah itu perbedaannya. Jadi ada rukun, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Jadi kalau sunnah ab'ad, apabila ada seseorang meninggalkannya, terlupakan atau sengaja, ya udah nggak apa-apa, nggak perlu dikembaliin lagi kepada pekerjaannya tadi. Namun sebelum salam sunnah sujud sahwi. Kalau sunnah hayat, apabila ditinggalkan tidak perlu kembali lagi, kerjain aja semuanya. Ya lanjutkan yang udah ditinggalkan, tidak apa-apa. Dan tidak perlu sujud sahwi. Nah rukun saja tuh Pak, yang wajib kapan diingat wajib kembali dia harus kerjakan. Kalau dia tidak kerjakan karena hukumnya rukun, tidak sah sholatnya. Wa idza syakka, apabila ada seseorang ragu fi adadi ma atabihi, terhadap sesuatu yang sedang dikerjakannya, minar rokaati, berupa rokaat dalam sholat, bana alal yakini, maka dia harus
laksanakan yang paling yakin. Wahwa yang paling yakin itu al-aqallu, bilangan yang paling sedikit. 3 sama 4 dia lagi sholat, bingung, saya udah 2 rakaat apa 3, 2 rakaat apa 3. Ambil yang paling yakin. Nah yang paling yakin berarti yang paling sedikit, berarti ambil saya baru 2 rakaat. Kalau sholat maghrib berarti tinggal ditambahin 1 rakaat. Kalau sholat zuhur ada seseorang ragu, udah 3 apa 4, 3 atau 4, bingung dia, ragu 3, 4, maka ambil yang yakin. Nah yang yakin itu yang sedikit, berarti ambilnya 3, tinggal nambahin 1 rakaat lagi. Nah setelah itu wayasjudu lahu, dia disunahkan sujud sahwi. Sujud sahwi dan nanti kenapa dianjurkan sujud sahwi? Karena tadi dia lupa antara bilangan rakaat 2, 3, 2, 3 diambil 2, 3, 4, 3, 4 diambil 3. Nah diambil yang paling sedikit karena itu yakin. Kemudian ya karena memang ada faktor lupa di situ sehingga dianjurkan untuk sujud sahwi. Wa mahalluhu, dan tempatnya sujud sahwi qablas salami, sebelum salam. Dalam satu redaksi kubailas salami, sebentar sedikit sebelum salam. Wa huwa sunnatun, sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Jadi artinya kalau ada orang ninggalin sunnah hayat tidak perlu sujud sahwi. Kalau ada orang ninggalin sunnah ab'ad mesti sujud sahwi. Tapi kalau dia lupa juga, udah ninggalin sunnah ab'ad, dia lupa juga sujud sahwi, itu tidak apa-apa, tetap sholatnya sah. Karena sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Kalau ada orang ragu rakaat 3, 2, 3, 2 diambil 2, nah nanti sebelum salam dia sunnah sujud sahwi. Sekarang kalau dia nggak sujud sahwi bagaimana? Tetap sah karena sujud sahwi hukumnya sunnah. Hal al-hayatu hiyal umurul masnunatu. Sunnah-sunnah hayat itu adalah perintah-perintah yang dianjurkan. Ghairul ab'adi, tidak masuk dalam kategori ab'ad. Ya katasbihi, seperti tasbih. Misalnya pada saat lagi ruku kita ucapkan tasbih subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Saat kita lagi sujud baca tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah itu tasbih yang kita baca baik pada saat lagi ruku maupun pada saat lagi sujud, hukumnya sunnah hayat. Kalau dibaca bagus, kalau tidak dibaca ya itu sah sholatnya, dan tetap dia ya enggak perlu kembali mengulang, dan sholatnya itu tidak ditambal dengan sujud sahwi. Contoh lagi apa? Wa takbiril intiqalati, takbir intiqal. Takbir intiqal itu Bapak Saudara takbir sebagai tanda perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain. Itu namanya takbir intiqal. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Cuma satu yang beda, sami Allahu liman hamidah. Pada saat lagi ruku mau ke itidal, bukan Allahu akbar tapi sami Allahu liman hamidah. Nah itu semuanya hukumnya perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain. Kemudian ucapkan kalimat takbir, itu disebut dengan takbir intiqal, hukumnya sunnah hayat. Jadi kalau ada yang nanya, Ustaz, kalau ada orang sholat nggak pakai Allahu akbar, diam aja, Allahu akbar, ya diam saja, dia nggak baca Allahu akbar, sah nggak sholatnya? Sah. Ya, sholatnya apa? Sah. Kemudian perlu nggak dia sujud sahwi? Tidak perlu sujud sahwi, kecuali takbir ihram. Yang pertama namanya takbiratul ihram, Allahu akbar, itu rukun. Kalau itu tidak dibaca tidak sah sholatnya, karena takbiratul ihram hukumnya rukun. Tapi kalau takbir yang lain namanya takbir intiqal, hukumnya sunnah hayat. Apabila ditinggalkan itu tidak apa-apa dan tidak perlu diulang kembali.
Ya kembali ke situ lagi tidak perlu, dan tidak perlu lagi sujud sahwi. Nah ini yang dimaksud la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha wa la yasjudu lisahwi anha. Nah itu contohnya takbir intiqal. Mana lagi contohnya? Wa ta'awuzi, baca ta'awuz. Wa nahwi, dan seumpamanya baca ta'awuz. Kalau kita mau baca Fatihah Pak, saudara, kita baca dulu ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ta'awuz itu dibacanya sir, walaupun sholatnya jahar ataupun sholatnya sir. Sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh kan jahar tuh. Baca bismillah jahar, baca Fatihah jahar. Nah, baca ta'awuz tetap sir. Nah, kalau sholat yang sir, zuhur sama asar, tetap baca a'udzu. Ya, tetap baca a'udzu, tapi a'udzunya sir juga. Ya, jadi a'udzu sunnahnya sir, baik pada sholat sir maupun dalam sholat jahar. Yang kita lupain tuh Bapak Saudara. Ya, kita mau baca Fatihah, baca a'udzu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, jadi baca Fatihah jahar, bismillah jahar, tapi a'udzu jangan kita lupain. Ya, begitu. Jadi a'udzu itu setiap kali mau membaca Al-Quran, apakah suratul Fatihah dalam sholat ataukah baca surah ya setelah Fatihah, tetap disunahkan baca a'udzu fis shalah au fi ghairis shalah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat baca ta'awuz, termasuk sunnah hayat. Kalau dia kagak baca bagaimana? Ya nggak apa-apa, dan tidak perlu ditambah dengan sujud sahwi. Wa nahwi, dan seumpamanya banyak lagi dah yang termasuk sunnah-sunnah hayat. Fala yasjudu laha, maka tidak perlu sujud sahwi ya bihalin di saat itu. Sawaun taroka amdan, sama saja meninggalkan sunnah hayatnya sengaja, au sahwan atau lupa. Baik disengaja maupun lupa, tetap tidak dianjurkan untuk sujud sahwi. Termasuk kita baca tasbih ya dalam sholat Idul Fitri maupun Idul Adha yang 7 dan 5 kali. Ya, kita kan kalau sholat sunnah Idul Fitri, misalnya usolli sunata Idul Fitri rakaat ini, adaan makmuman lillahi ta'ala atau imaman lillahi ta'ala, Allahu Akbar, baca doa iftitah. Habis baca doa iftitah selesai, baru kita baca sunnah ya tasbih dengan takbir diilingin. Ya, takbir berapa kali? 7 kali. Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dan seterusnya sampai 7 kali. Itu Pak, baca takbir, dan antara satu takbir dengan takbir yang lainnya dibaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, hukumnya sunnah hayat. Artinya kalau imam lupa ya tidak baca takbir tersebut dengan tidak baca tasbih tersebut, maka sholatnya udah sah dan tidak perlu sujud sahwi. Nah begitu. Terus ada yang bilang, ini sempurna enggak sholat Idul Fitri? Sempurna, walaupun tanpa ya takbir yang 7 kali di rakaat pertama, takbir yang 5 kali di rakaat yang kedua. Sekarang ada yang nanya, gimana kalau rakaat pertama imam lupa, nanti rakaat kedua bagaimana? Ya kalau diingat baca aja Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya 5 kali di rakaat kedua. Kalau lupa juga, ya rakaat pertama lupa, rakaat kedua lupa, nggak ada masalah, dan tidak perlu sujud sahwi, sujud sahwi, begitu. Dan sholat Idul Fitrinya udah sempurna. Jangan dibilang, wah kurang enak nih sholatnya karena kurang ada takbirnya. Nah begitu. Nah ini takbir di sini hukumnya sunnah hayat. Ya, jadi bukan sunnah ab'ad, bukan rukun, tapi sunnah hayat. Sehingga imam jangan ragu. Kalau dia lupa, udah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim,
alhamdulillahi rabbil alamin. Baru ingat tuh, ya Allah, saya lupa takbir. Tenang aja, udah terusin aja. Jangan udah alhamdulillahi rabbil alamin diingat Allahu akbar. Nah, jadi kacau. Ya, kan dibilang la ya'udu, dia tidak perlu kembali lagi karena yang ditinggalkannya sunnah hayat. Tuh. Jadi kalau sunnah hayat la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha, itu kaidahnya. Dia tidak perlu kembali lagi kalau ditinggalin. Kadang-kadang banyak ya udah begitu dikembali, kan jadi kacau ntar. Ya, udah begitu sujud sahwi lagi, wah tambah kacau lagi, batal sholatnya. Ya, seperti itu. Nah, ini imam harus paham. Ya, kalau makmum kan tinggal ngikutin aja makmum. Nah, begitu. Sehingga kalau imamnya udah paham, ya makmum tergampang. Kalau dia habis selesai kerasa kerusuk, kasih tahu aja, itu hukumnya sunnah hayat, nggak apa-apa, ditinggalkan, sah sempurna sholatnya. Nah, begitu. Ya, jadi kalau udah dikasih informasi dia paham. Ini kadang-kadang panitia nggak paham, akhirnya dibilang, Bapak, Saudara, Ibu, jamaah sekalian, sholat Idul Fitri kita ulang kembali. Nah, begitu. Padahal udah sah, ya udah sempurna. Nah, seperti udah sah, tidak perlu diulang kembali. Nah, ini yang termasuk sunnah hayat seperti itu ya Bapak Saudara. Ya banyak sekali. Sehingga dibilang falayasjudulaha bihalin sawon tarokaha amdan au sahwan, sama saja dia tinggalkannya lupa ataupun sengaja, tidak perlu sujud sahwi. Li'annaha laisat aslan, karena sunnah hayat itu bukan asal. Fala tusbihul aslat, maka tidak menyerupakan kepada asal. Ya, bukan asal dan tidak menyerupakan kepada asal. Bikhilafil ab'ad, beda dengan sunnah ab'ad. Karena sunnah ab'ad sunnah tapi kayaknya seperti asal, sehingga disunnahkan menambal dengan sujud sahwi. Wa wajhu dzalika anna sujuda sahwi ziyadatun fi sholati, dan bermula jalan itu bahwa sujud sahwi itu ada tambahan di dalam sholat. Fala yajuzu, maka tidak boleh sujud illa bitauqifin, kecuali kalau ada tauqif. Ya, wa waroda fi ba'dil ab'ad, dan itu ada keterangannya di sebagian dalam sunnah ab'ad. Jadi kalau seandainya dia masuk dalam kategori bukan asli dan tidak menyerupakan asli, udah tauqif, berhenti aja. Ya, enggak perlu ditambah-tambahin nama yang lain. Berbeda dengan sunnah ab'ad. Kalau sunnah ab'ad itu memang menyerupakan asli, ya, menyerupakan rukun, sehingga perlu ditambal dengan sujud sahwi. Wa kisna alaihi, dan kami ukur atasnya, ma huwa fi maknahu, dalam dia ya searti dengannya, li ta'aqqudi, karena kuatnya sesuatu tadi, wa baqiya ma'adahu alal asli, dan tersisa apa yang selainnya atas asal. Falau fa'alahu zonan, kalau seandainya ada orang mengerjakan sujud sahwi secara zon, ya secara zon artinya asumsi, dugaan, jawazahu, akan kebolehannya, batolat sholatuhu, batal sholatnya. Kalau ada yang bilang menyangka, oh ini asumsi saya, tetap masih dianjurkan sujud sahwi, disujud dah, padahal ninggalin sunnah hayat, batolat sholatuhu, batal sholatnya Bapak Saudara. Jadi kalau ada orang ninggalin sunnah hayat tapi dia sujud sahwi, batal sholatnya. Illa ayyakuna qariba ahdin bil islami, kecuali kalau orang itu baru masuk Islam. Ya, kalau kita kan bukan baru masuk Islam, udah lama ya. Ya begitu. Kecuali bagi orang yang baru masuk Islam, masih mu'alaf, baru kemarin masuk Islamnya. Ya sekarang sholat ninggalin sunnah hayat, dia nggak tahu di sujud sahwi, itu sah-sah saja, karena orang itu namanya baru masuk Islam yang belum kenal benar terkait tentang hukum-hukum sholat. Au nasya'a, atau mungkin dia hidup tinggal di badiatin, di satu kampung yang terisolir, nggak ada guru-guru ngaji, sehingga susah untuk mengaji dia. Ya, nah ini juga ada alasan, sehingga dia nggak tahu kalau sunnah hayat ditinggalkan perlu sujud sahwi, dia nggak tahu. Karena dia tinggal di daerah yang terisolir, jauh dari ulama, jauh dari para asatiz, di mana di situ tidak ada pengajian-pengajian.
Qalahul Baghawi, itu dikemukakan oleh Imam Al-Baghawi. Wa qila yasjudu li tarki tasbih fi ruku' was sujud, dikatakan dia mesti sujud ya karena meninggalkan tasbih dan ruku dan sujud. Wa qila yasjudu, dan dikatakan sujud di tarki surati karena ninggalin surah. Ini wakil begini namanya qaulnya dhaif. Ya, kalau qaul dhaif enggak perlu dipakai. Ya, begitu. Wakila dikatakan, nah, dia boleh sujud sahwi karena ninggalin tasbih pada waktu ruku dan sujud. Wakila dikatakan lagi, dia boleh sujud sahwi karena ninggalin surah. Ya, misalnya kita nggak baca surah, ya sujud sahwi itu nggak perlu. Menurut qaul sahih, surah itu sunnah hayat. Baca kuliah rakaat pertama, baca kulhu rakaat kedua. Sekarang kulhu dikagak baca rakaat kedua, kuliah nggak dibaca rakaat pertama. Itu termasuk sunnah hayat, tidak perlu sujud sahwi. Kalau ada yang menyatakan ninggalin surah sujud sahwi itu kil itu artinya qaulnya dhaif. Kalau dhaif jangan kita pakai, kita nggak pakai tuh bapak saudara ya, karena dhaif. Wakila dikatakan yasjudu li kulli masnunin, sujud seseorang setiap kali yang disunnahkan ditinggalin. Wa amma idza syakka, adapun apabila ada orang ragu fi adadi rakaati, terkait tentang jumlah rakaatnya, faqad taqaddamal kalmu alaihi, maka sungguh sudah terdahulu penjelasannya atas yang demikian itu. Jadi kalau seandainya dia ragu dalam jumlah rakaat, ya ragu 3 dengan 4, 2 dengan 3, maka ambillah yang paling yakin. Nah, yang yakin itu biasanya yang paling sedikit. 3, 4, pasti yang yakinnya 3. Nah, itu yang kemarin udah dijelaskan. Ya, jadi ambil yang paling yakin. Da' ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkan sesuatu yang meragukan, ambil yang tidak meragukan. Al yakin la yuzalu bisyak. Ya, biasanya kalau 2, 3 pasti yang yakin 2. Ya, tawaf begitu juga. Tawaf 3, 4 pasti yang yakin 3. 4, 5 pasti yang yakin 4. 6 apa 7? Maka yang yakin 6. Nah, itu yang dimaksud da' ma yuribuk ila ma la yuribuk. Wa amma kaunus sujudi, adapun kondisi sujud qabla salami, sebelum salam yang dikenal dengan sujud sahwi, wa ba'da tasahud dan setelah tasahud, palil akhbari, alasannya dalil-dalilnya itu keterangannya adalah hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin udah ada hadisnya tuh, Nabi sholat ya, kemudian rakaat kedua ninggalin tasawuf awal. Nah, kemudian sebelum salam Nabi sujud sahwi. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan kemarin kita udah baca hadisnya. Wali anna sababahu, dan karena sebabnya ya waqa'a fi sholati, itu terjadi dalam sholat. Fa asbaha, maka ia serupakan sujud tilawati, seperti sujud tilawah. Wa amma kaunuhu sunnatun, adapun ya keadaan sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Wa amma kaunuhu sunnatan, adapun keadaan sujud sahwi itu adalah sunnah. Ini sunnatan jadi khobar kaun, jadi kaunuhu sunnatan. Jadi sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Walikaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kanatir rakaatu wasajdatani nafilatan, adalah 1 rakaat dan 2 sujud itu hukumnya sunnah. Jadi sujud sahwi 2 kali. Sujud pertama baca subhana man la yanamu wa la yashu, ya kemudian dia duduk kembali, dia tumaknina, kemudian disujud lagi. Ya subhana man la yanamu wa la yashu, dibangun lagi, baru disalam. Sehingga kata Nabi, sujud sahwi itu 2 kali sujud. Beda dengan sujud syukur 1 kali, sujud tilawah 1 kali. Tapi kalau sujud sahwi 2 kali sujud. Nah, ini maksud wasajdatani nafilatan, hal keadaannya itu hukumnya sunnah. Wali annahu badalu ma laisa biwajibin, dan sujud sahwi itu pengganti yang bukan wajib. Wallahu a'lam, dan Allah yang maha mengetahui.
Nah nanti baru paslun wa khamsatu awqatin la yusalla fiha illa salatun laha sababun ba'da salati subhi dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Ya. Ini dulu. Ya, silakan. Terus nanti kalau misalnya kita di sholat pakai kunut, apa kita sir atau jangan? Iya. Kita mau sir boleh, ya. Kita misalnya mau dengerin juga, misalnya baca doa kedengeran, ya buat kita dan samping kanan samping kiri jadi nggak ada masalah. Mau angkat tangan boleh, tidak angkat tangan juga boleh. Kalau kita mau zohirkan nggak apa-apa kita angkat tangan, ya boleh. Ya jadi yang disebut dengan jahar itu kita baca samping kanan samping kiri dengar, itu namanya jahar. Kalau sir kita doang yang dengar. Itu. Jadi jahar bukan berarti semuanya kedengeran. Ya kita baca misalnya Allahumma gfirli ya ghafur, itu samping kanan kita dengar, itu namanya jahar. Tapi kalau samping kanan kita enggak dengar itu namanya sir. Kedengaran kita doang sendiri. Nah itu boleh. Dua-duanya enggak apa-apa. Pilih aja. Nah seperti karena memang sholat subuh itu jahar. Minimal kita dengar samping kanan samping kiri dengar. Kalau kita sir boleh, tidak apa-apa. Terus terkait mau angkat tangan boleh, tidak angkat tangan juga boleh. Ya, kalau menurut saya sih, ya kita nggak usah malu-malu. Ya memang kita udah terbiasa wiridan kita pakai kunut, ya kunut aja angkat tangan. Ya cuma kunut yang singkat. Allahumma gfirli ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Imam sujud, kita sujud. Keburu itu enggak ketinggalan. Ya, jadi masih dianjurkan untuk kunut walaupun imam tidak kunut. Seperti itu. Ya. Iya. Iya, duduk tapi ada tumak ninahnya. Diam saja tapi ada tumak ninah. Habis baca subhana man la yanamu wa la yashu, kita kan takbir, Allahu akbar, duduk tenang, enggak usah baca apa-apa. Ya, yang penting ada tumak ninah, tenang. Nah, kemudian kita sujud lagi. Seperti itu. Enggak perlu baca Rabbi pilih. Ya, enggak perlu, duduk saja. Ya, tenang, seukuran subhanallah, seukuran itu. Ya, kita tenang, baru kita kembali sujud kembali. Begitu yang dimaksud dalam hadis tadi. Ya. Ya, silakan. Iya, baik. Baik. Jadi begini Bapak Saudara, terkait tentang tasyahud yang pertama itu ulama-ulama sepakat ya. Jadi binaan ala taksir, artinya dianjurkan seringkas-ringkasnya. Ya, nah yang paling ringkas binaan ala taksir itu gimana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dah cukup. Jangan ditambahin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa? Karena kalau kita nambahin itu berarti ada tambahan, memperpanjang tasyahud, sehingga hukumnya makruh. Hanya makruh. Ya, jadi kalau kita di dalam tasyahud awal baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, hukumnya makruh. Jadi kurang bagus sebenarnya. Yang bagus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, nanti dalam tasyahud akhir kalau kita enggak membaca wa ala ali sayyidina Muhammad,
sunnah ab'ad, sehingga kalau kita tinggalkan sujud sahwi. Nah begitu. Jadi kalau bisa dianjurin banget tuh, ya karena sunnah ab'ad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita nggak baca wa ala ali, ya walaupun yang lain kita baca, tetap dianjurkan sunnah sujud sahwi. Kenapa ente sujud sahwi? Saya lupa baca wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah begitu. Nah sementara ya kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu'nya, kalau kita tasyahud akhir, ya kemudian kita nggak membaca doa, hukumnya makruh. Misalnya Allahumma inni a'udzubika min azabin nar wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Contohnya begitu. Kita kagak baca tuh. Dalam kitab Majmu' kata Imam Nawawi makruh. Nah makanya kita kalau tasyahud akhir, di samping baca tasawuf udah sempurna, baca salawat Ibrahimiyah udah sempurna, baca doa walaupun cuma 5 yang tadi. Allahumma inni a'udzubika min azabin nar wa a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau mau tambahin lagi boleh. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu, boleh. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, boleh. Ya, tapi minimal doa satu aja. Allahumma inni a'udzubika min azabin nar wa a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Sampai dajjal salam dah. Nah, seperti itu kalau tasahud akhir. Ya, jadi jangan sampai kita lupakan, hukumnya makruh. Kalau wa'ala ali ditinggalkan, hukumnya itu ninggalin sunnah ab'ad, sehingga dianjurkan untuk sujud sahwi. Nah kalau tasawuf awal singkat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, udah cukup, langsung Allahu Akbar, berdiri ke rakaat yang selanjutnya. Nah seperti itu. Kalau ini Allahumma ini a'udzubika minal maghrib maksam, itu ada tuntunannya enggak? Ada. Kalau dalam tasahud kita perbanyak boleh. Kita minta perlindungan dari dosa, iya, boleh. Ya. Tapi yang memang di dalam kitab Syarah Muhadzab itu aja tadi tuh. Allahumma inni a'udzubika min azabin nar wa a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Ini 5 ini minta perlindungan, jangan sampai ditinggalin. Sampai-sampai begitu pentingnya, hukumnya makruh kalau ditinggalin. Kalau yang lainnya lihat situasi kondisi. Kalau mau ditambahin boleh. Kalau kita sholat sendiri munfarid banyakin doa boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau kita sholat jadi imam, lihat situasi kondisi. Jadi yang memang perlu dibaca-baca, kalau memang kelihatannya enggak perlu takut kelamaan. Nah seperti itu. Ada lagi? Cukup. Baik Bapak Saudara, yang terakhir saya mohon doa. Ya insya Allah besok malam saya akan berangkat melaksanakan ibadah umroh. Ya malam Rabu besok nih gini hari ini. Ya habis sholat isya jam 8 saya akan berangkat dari At-Tahiri menuju Cengkareng bersama dengan jamaah. Untuk itu mohon doanya supaya saya diberikan kesehatan. Kemudian jamaah semua juga pada sehat biar bisa melaksanakan ibadah umrah dengan sebaik-baiknya. Kemudian malam Selasa, 1 kali malam Selasa saya mohon izin. Ya karena memang masih di Mekah gitu. Nah insya Allah malam Selasanya lagi, mudah-mudahan kalau dikasih panjang umur sehat kita bisa sama-sama lagi kembali untuk mengaji. Ya itu saja Bapak Saudara, mohon doanya dan mohon maaf manakala dalam ya saya malam Selasa kumpul sama-sama dengan Bapak Saudara banyak kesalahan ya dalam diri saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ya, mari sama-sama kita baca Fatihah. Mudah-mudahan ya perkumpulan kita di tempat ini menjadi perkumpulan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah, menjadi penyebab segala dosa dan kesalahan kita diampunkan dan segala
doa-doa kita dan hajat kita dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala tilkan niyah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatik wan nar. Rabbana zulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.